17 Agustus 45 sampai sekarang itu dari 0 sampai 100 berapa? Minus 20. Wah, jangan. Nah, kita apa ini bermain kata ya? Kita bermain kata. Ujian pertama bagi kosakata adalah ketemu dengan orang yang lincah mempermainkan kata-kata. Dan licin. Tapi kata-kata harus ada pikirannya kan? Iya, itu memang kata itu fasilitas untuk menyalurkan pikiran. Kalau nggak ada pikiran pasti nggak ada kata. Atau kalau ada orang ternyata bisa mempermainkan kata tanpa pikiran, itu apa itu? Nah, dikata-katain dia nanti. Kita punya kesempatan berharga untuk bertemu Bung Rocky. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang mungkin bosan orang dengar, tetapi layak. Juga pertanyaan saya sendiri. Konon kata Indonesia ini negara atau bangsa yang sulit kita cari padanannya dari segi kebinekaan, pluralisme dan segala macam. Sebagian dari kita karena sudah hidup di sini seperti biasa saja gitu. Tapi kalau kita menjauh sedikit dari objek ini, maka kita lihat betul-betul rumit. Misalnya saya yang dulu tidak mengenal dengan baik kultur Jawa gitu, saya pikir Jawa itu sama aja. Begitu ke Jawa Tengah ternyata irisan-irisannya pun juga ada fragmentasinya, segmentasinya. Begitu juga Jawa Barat, antara Jawa, Jawa Timur, apalagi di luar sana. Nah, apakah, ini pertanyaan sok-sok filosofis, apakah proyek membuat atau menjadi Indonesia itu, kalau kita kasih 0, 17 Agustus 45 sampai sekarang itu dari 0 sampai 100 berapa? Minus 20. Wah, karena kita mundur lagi kan. Kan waktu kita merdeka, kita andalkan pikiran kita untuk menyeberangkan bangsa ini melewati gerbang emas itu. Tapi yang terjadi justru kita mundur, karena feudalisme akhirnya balik lagi itu. Percakapan yang basisnya konseptual nggak kita dengar lagi. Padahal bahkan sebelum Indonesia merdeka, kita fasih untuk mempercakapkan masalah dunia. Tahun 30 semua orang elit Indonesia itu fasih untuk menghitung potensi komunis menang di Eropa segala macam. Sekarang nggak ada yang hitung-hituan. Yang orang hitung sekarang atau yang dibicarakan sekarang adalah soal bagaimana merampok Banggar, bagaimana menyelundupkan proposal ke BUMN. Jadi itu bukan pengaruh tren global. Di dunia juga mungkin sedang terjadi. Iya, itu pengaruh tren. Tapi kalau kita ukur dari niat awal kita di awal kemerdekaan, artinya kita mundur. Dan saya tetap melihat bahwa ada yang kacau di dalam cara kita melihat masa lalu gitu kan. Seolah-olah masa lalu itu menghipnotis kita untuk pergi pada kebanggaan Majapahit, apa namanya itu Mataram. Iya, itu masa lalu yang buruk karena itu kan bukan demokrasi zaman lalu kan. Tentu kita bisa pahami itu karena keinginan kita untuk mempertunjukkan bahwa ada peradaban pada waktu itu, ya, tapi itu peradaban kerajaan yang nggak boleh ditiru sekarang. Nah sekarang kekuasaan itu meniru. Berarti startnya harus dari 17 Agustus. Betul. Formalnya begitu, karena itu jiwa merdeka ada di situ tuh. Jiwa Mataram tentu bukan jiwa merdeka kan, karena dikendalikan oleh feudalisme. Walaupun kita nggak bisa hindari itu. Tapi kekuasaan sekarang justru memperlihatkan jiwa feodal. Itu yang saya bilang minus 20. Chan. Tapi kan memang sejarah selalu berjalan, ada yang terus, ada yang berhenti gitu. Yeah. Ada yang tercecer, ada yang terbawa gitu. Continuous and discontinuum. Nah, apa sebenarnya carrier-nya gitu ya? Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh pendiri bangsa gitu ya, baik laki perempuan, sejak tahun katakanlah masa formatifnya 20-an kurang lebih gitu ya. Kan mereka bertemu dengan ide-ide dunia gitu. Yes, ide barat bahkan. Ya, ibarat kalau kita mau sederhanakan gitu. Apa yang sekarang, kalau kita lihat Jepang juga kan belakangan dia tetap mengadopsi barat, tapi kalau kita lihat seperti cara dia berkarate, kuda-kudanya kuat gitu, jadi tumbuhannya kuat, tetapi dia tetap maju. Apa masalah? Atau mungkin kita belum padu? Kita kan politik itu atau sejarah itu kan ada memory, ada hope, ada politics of memory, ada politics of hope gitu. Nah kita kebanyakan mengglorifikasi yang lampau gitu. Lalu kayak kan sekarang kayak barusan ini ada tes kebangsaan gitu. Tes wawasan kebangsaan. Gila ini udah kita bicara tentang 4.0 teknologi tapi masih mau tes kebangsaan gitu kan. Yang soal KPK tuh. Dan itu mesti paham nasionalisme segala macam. Iya tapi saya selalu anggap bahwa
Itu nasionalisme pernah kita perlukan sebagai energi untuk mendorong kemerdekaan tuh. Tapi udah nggak bisa lagi sekarang kan. Karena nasionalisme itu semacam ideologi yang irasional. Karena dia ngompori, mengeksploitasi psikologi massa tuh. Seolah-olah individu nggak punya tempat kalau nggak diikat oleh nasionalisme. Kita ingin melihat bangsa ini compete di dalam ide dunia tuh. Jadi pertengkaran ide itu nggak terjadi. Yang ada adalah pengetatan ideologi. Bukan ide sebetulnya, tapi ideologi itu. Pak Karno, Bung Karno dulu Ya. punya Manipul Ustek, punya Nasakom sebagai cara dia untuk menyatukan atau mengelola perbedaan. Pak Harto memilih cara P4, Pancasila, uniform, penyeragaman asas dan segala macam. Dan semua kita tahu lumpuh. Pernah berjalan tapi lumpuh. Apakah memang kita itu tidak berani menghadapi keragaman kita yang tadi? Fragmentasi kita terlalu tajam itu. Bahkan di dunia mungkin tidak ada contoh lain gitu. Sehingga kita seringkali tidak terlalu sabar gitu. Mengelola percikan-percikan perbedaan yang sebetulnya harus sabar gitu. Yang namanya beda-beda aja gitu. Saya kira kesalahannya itu cara kita melihat persatuan. Kan kita bersatu karena kita berbeda tuh. Yang terjadi supaya tidak ada perbedaan, persatuan harus dimaksimalkan. Kayak itu kacaunya kan. Padahal ontologi kita, dasar keberadaan kita adalah perbedaan tuh. Nah sekarang kayak konsep NKRI kan agak kira-kira kacau tuh. Perbedaan itu adalah hukum alam kita atau sunatullah. Itu sunatullah tuh, dan itu yang mesti kita anggap sebagai justru karena berbeda maka keragaman pikiran itu harus dihormati. Kalau sekarang kan mau diseragamkan kan. Mestinya sebetulnya kita sebut negara persatuan Republik Indonesia. Persatuan dari yang berbeda. Kalau disebut kesatuan itu tapi Bung Rocky, ya. Kan kekuasaan selalu ingin efektif. Iya, tapi dia efektif tapi tidak legitim akhirnya kan. Jadi efektivitas dapat, tapi psikologinya selalu ingin menyatukan tuh. Padahal kekuasaan yang baik kalau efeknya itu diterima orang tanpa dia melakukan pengendalian kan. Kan kalau gue bilang gue berkuasa karena orang gue cuman tahu efeknya, tanpa gue perintah dia udah ikut itu. Tapi sekarang kan mesti diperintah tuh. Mesti ditertibkan dengan hukum, bahkan dirapikan dengan panser, kalau menurunkan baleho aja pakai panser segala macam. Kan itu pertanda bahwa kita nggak menghormati pikiran. Kalau kita bisa bujuk dengan pikiran, ngapain kita mesti pakai kekerasan? Dan membujuk itu kan sebenarnya demokrasi. Yes, pasti itu. Dan, tapi demokrasi seringkali juga dihadapkan dengan pendapat-pendapat. Saya kira banyak aktor politik sekarang yang mengatakan bahwa demokrasi kan hanya cara, hanya jalan. Sehingga dia perlu dipersingkat atau dia perlu lebih efektif, efisien. Apakah layak demokrasi dikasih imbuhan yang efektif? Itu kan sama seperti Pak Harto dulu bilang, ya demokrasi tapi harus Pancasilais tuh. Jadi seolah takut kalau orang demokrasi maka dia jadi individualistis. Padahal justru dengan kemerdekaan orang untuk mengucapkan pikiran dalam situasi demokratis, maka peluang untuk mempercakapkan semua hal justru terbuka kan. Maka di situ dia efektif kan. Efektivitas demokrasi diukur berdasarkan kualitas percakapan publik. Jadi kalau dikasih pagar, ITE dijadiin pagar buat demokrasi itu, karena itu dianggap ala Indonesia begitu tuh. Hak asasi di nomor sekiankan oleh Bambang Susetio, dan gak ada orang yang protes kan. Jadi terlihat bahwa kita buta huruf sebetulnya tentang demokrasi itu, tapi kita mosok menganggap bahwa demokrasi itu penting. Nah kalau penting ya udah jangan kasih predikat lain. Jadi demokrasi sat saja. Tapi demokrasi bukannya tidak ada demokrasi dalam kosakata tunggal sebagai praktek. Jadi di Nehru dulu bikin begini, Tito bikin begitu, atau mungkin Marcos bikin yang mana gitu, atau mungkin Queen Elizabeth bikin begitu, atau ada formula yang tidak bisa ditawar dalam demokrasi sehingga pernik-perniknya boleh, tapi core-nya apa core-nya? Itu tetap mesti ada sesuatu yang kita sebut sebagai kelegaan orang untuk berpendapat tuh. Sama kayak saya makan kue nastar itu, kan saya penggemar kue nastar itu. Nastar itu diukur berdasarkan jenis menteganya tuh. Kalau
isinya udah standar tuh kan, apa namanya? Formulanya udah bisa ketahuan lah. Parutan nanas tuh. Tapi kalau sekedar pakai margarin yang kurang bermutu itu langsung mengganggu seluruh cita rasa kan. Jadi kita mesti anggap demokrasi itu ada intinya, ada core-nya. Itu penghargaan terhadap pikiran orang kan. Kan kita bikin demokrasi karena kita mau berhenti dengan sistem kerajaan kan. Lagian kalau kerajaan yang mana? Kan terlalu banyak. Iya, semua sistem kerajaan itu pasti. Enggak, maksud saya di Indonesia kan waktu itu kerajaan banyak sekali. Iya, tapi kalau saya sebut kerajaan Jawa karena cuma itu satu-satunya cara saya melihat sejarah yang pernah dicatat. Bahwa dalam kerajaan Jawa kan nggak ada demokrasi kan. Orang menuntut keadilan mesti PP di depan raja, minta raja keluar. Berjemur segala macam. Kan itu bukan demokrasi. Jadi demokrasi itu memang barang baru. Memang buatan Eropa. Tetapi esensinya adalah menghargai, sebut aja karakter khusus setiap manusia tuh. Jadi kalau kita sebut kita demokrasi, ambil konsekuensinya tuh. Bahwa jangan halangi orang berpikir, bahkan berpikir berbeda atau berpikir bertentangan. Itu aja. Bisakah dikatakan, ya karena pendidikan kita tidak dengan cepat sampai kemana-mana gitu, pelan jalannya. Iya, itu mungkin, saya kira ya. Kalau kita bandingkan mungkin tidak pas, tapi katakanlah Malaysia atau India yang pernah dijajah Inggris, kosakata dia itu nyambung dengan iklim yang mempengaruhi global. Ada yang bisa diartikan begitu. Tapi kita, ya problem pendidikan sampai hari ini bahkan Menteri Pendidikan setiap periode juga dihadapkan pada situasi yang disparitas yang begitu jauh antara misalnya Rocky Gerung dengan Gerung Rocky. Memang kan ini negeri postkolonial. Tapi beda dengan India misalnya, India juga postkolonial. Tapi ada yang post di situ, yaitu bahasa Inggris misalnya kan. Negara Amerika Latin juga postkolonial, tapi ada tradisi gereja Katolik. Filipina begitu. Indonesia sebetulnya tidak mengalami kolonialisasi karena nggak ada yang ditinggalkan oleh kolonial kan. Kan kalau saya menjajah satu negeri, saya ingin wariskan culture, political culture, peradaban saya di negeri yang pernah saya jajah tuh. Indonesia nggak ada tuh. Kalau kita pernah dijajah Belanda, di mana orang bisa berbahasa Belanda sekarang? Nggak ada. Sekarang banyak kosakata Belanda udah hilang. Dulu korting, sekarang sudah discount. Iya. Ya kan? Ya mungkin sedikit orang di Minahasa, ada satu desa yang masih bahasa Belanda tuh, di Sumatera Barat, Koto Gadang masih beberapa. Tapi makin lama makin hilang kan. Tapi India dijajah, ditinggalkan peradaban, yaitu bahasa tuh. Vietnam dijajah Perancis, ada bahasa, orang masih bicara Perancis di situ. Yang salah penjajahnya dong, Belandanya, bukan Indonesianya, bukan kitanya. Iya, karena itu bagi saya kita nggak dijajah, kita dirampok gitu. Nah, perampok nggak ingin meninggalkan peradaban. Jadi Belanda itu merampok kita sebetulnya, bukan menjajah. Kalau kita mau konsisten dalam konsep. Jadi yang ditinggalkan apa? Birokrasi, hukum. Ya nggak juga. Jadi sebetulnya ada yang betul-betul mesti kita tulis ulang. Bahwa kita nggak dijajah, kita dirampok. Kalau India dijajah, ditinggalkan peradaban. Sistematis tuh. Amerika Latin dijajah oleh Iberian World, ditinggalkan peradaban gereja Katolik. Dalam sekali, lama sekali tuh. Mulai dari dikuasai oleh konglomerasi yang bernama VOC sampai negara Belanda kan 300-an tahun. Bayangkan misalnya Indonesia dijajah oleh korporasi kan, VOC kan korporasi kan. Lalu dia serahkan ke Belanda, lalu Belanda kalah dalam perang dengan Prancis, maka Indonesia dijajah Prancis. Prancis menyerah pada Inggris. Jadi kita dijajah berkali-kali sebetulnya kan. Dioper-oper gitu. Dioper-oper itu. Jadi kayak bola disepak-sepak nggak pernah gol gitu kan. Muter-muter di situ aja. Itu juga yang bikin kita frustrasi karena kita seolah kehilangan semacam rasa marah pada siapa gitu kan. Kalau pada kolonial kita marahnya aneh itu. Karena kita anggap dia perampok. Perampok memang tidak bermaksud untuk meninggalkan peradaban. Tapi ada satu yang barangkali secara tidak sengaja ditinggalkan Belanda dan akhirnya dipakai oleh kita untuk menyatukan negeri adalah bahasa Melayu yang dipakai menjadi bahasa yang dikenali oleh semua orang. Karena kalau enggak, bayangkan kalau rapat Rocky Gerung berbahasa Minahasa, mungkin Rizal Malarangeng berbahasa Bugis gitu, Hamid Basyai berbahasa Lampung, siapa lagi berbahasa Jawa, itu kan gak ketemu. Instrumen yang terjadi karena konsekuensi dari perdagangan, bukan karena didesain oleh Belanda kan.
Karena orang Bugis mau ketemu dengan orang Madura mau kawin dengan orang Aceh itu, jadi ya diperlukan bahasa tuh. Jadi dia timbul karena pragmatisme perdagangan, bukan karena seolah-olah karena ada penjajahan maka bersatu karena bahasa, enggak. Jadi ya Sumpah Pemuda bahasa saat iya. Saya dengar ini belum tentu benar. Pendengaran kan kadang-kadang bisa menipu. Saya dengar karena Belanda takut kalau dipakai bahasa Jawa maka dengan cepat 60% populasi jajahannya itu akan cepat solid gitu. Sehingga yang muncul dari bawah tetapi diperkuat. Yo, faktanya kan nggak perlu bahasa kan, bahasa sekuat apapun kalau divide et impera diajukan. Jadi Belanda justru memanfaatkan feodalisme Jawa untuk mempertahankan kekuasaan kan, sehingga raja-raja itu dikasih kemewahan seolah-olah betul-betul raja padahal boneka kan, bupati-bupati jadiin boneka supaya gampang untuk nagih apenas. Dan saya kira mereka juga tiru tempat lain ya. Iya, dan ya waktu itu memang soalnya dipamerkan kalau dikasih baju kerajaan itu betul-betul raja tuh. Didesain. Ada apa namanya fashion advisor apa. Walaupun bukan monopoli Belanda, Inggris juga kerajaannya juga dia bikin. Itu standar aja kan. Memuji, menggembirakan sambil membeku kan, itu politik kolonial begitu. Yang selalu sering jadi bahan saya untuk berpikir begini. Apa Jan? Kenapa bisa? Kan bukan seperti pasukan yang dipimpin oleh George Washington yang menaklukkan daerah-daerah dan agar takluk pada pemerintah di pusat. Soekarno, Hatta dan lain-lain kan membaca satu maklumat, satu pernyataan saja yang namanya teks proklamasi itu. Tapi seujung surat Nusantara ini tiba-tiba ikut. Kan ada misteri, apa yang menggerakkan mereka? Energi apa? Itu yang disebut kan belum ada tentara waktu itu. Namanya semangat zaman, zeitgeist itu. Jadi itu satu era di mana orang sebetulnya sudah mendengarkan dunia informasi bocoran radio bahwa dunia sedang berubah tuh. Jadi momentum itu memang tiba. Itu juga semacam sunatullah tuh, semacam kepastian bahwa dekolonisasi sedang berlangsung tuh. Dan kepastian itu yang seharusnya kita pakai sebagai alasan untuk menerangkan bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah dunia. Nggak ada yang namanya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia cuma penggalan dari sejarah dunia tuh. Jadi kalau kita bilang sejarah kita unik, enggak juga karena. Tapi mereka tanpa ribut-ribut bisa menentukan, oke, dua orang ini harus menjadi semacam primus inter pares. Ya. Satu mewakili populasi banyak, Pak Karno. Satu lagi Bung Hatta mewakili luar Jawa yang kebetulan. Satu mewakili sekolah dalam negeri, satu sekolah luar negeri. Kurang lebih begitu. Ya, wisdom itu terjadi karena elite Jakarta pada waktu itu hanya lihat ya itu potensi yang ada kan. Tapi kemudian kita ingat Bung Karno di dalam sebagai nama bangsa tuh. Bung Karno orang ingat nama bangsa. Sekarang kan Bung Karno diingat sebagai nama keluarga aja kan. Jadi hilang juga kan kemampuan kita untuk mengapresiasi kemampuan Bung Karno untuk berpikir tajam tentang kolonialisme. Pidato beliau di bulan Desember tahun 29 atau 30 di Bandung, Indonesia Menggugat. Itu kan di luar kepala. Pleidoy itu. Di luar kepala dia terangkan tentang keadaan dunia itu. Bahkan statistik dasarnya dia bisa ucap. Canggih sekali ya. Iya. Sekarang kita nggak lihat kemampuan itu. Bahkan pada mereka yang menganggap tetesan Soekarno, kita nggak lihat. Jadi jarak intelektual kita dengan Bung Karno itu hilang begitu aja. Justru dalam keadaan kita udah mengalami demokrasi. Itu ajaibnya di situ tuh. Kembali lagi akhirnya tadi ke kata demokrasi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan lebih banyak orang memakai hukum daripada politik. Padahal kan politik itu cara yang lebih luwes, ya, itu gue setuju. Daripada hukum. Hukum kan jalan terakhir dong. Setelah tidak bisa berunding-berunding, udahlah ketemu di pengadilan. Tapi sekarang orang memilih jalan ini. Ini pasti bisa kita, kalau saya jawab dengan gampang. Tapi kan Anda harus membantu kita menjelaskan kenapa dulu kan politik itu ramai bisa bertikai dengan kata-kata gitu. Tentu cerita banyak sekali bagaimana IJ kasih moto ke Partai Katolik dengan Muhammad Natsir, bagaimana Muhammad Natsir dengan Aidit dan segala macam. Bertengkar habis di luar, dia ngopi bareng. Sekarang di dalam tidak bertengkar habis tapi bermusuhan juga di luar.
Ya itu akibatnya kan hukum dibuat buat orang yang kurang pakai otak sebetulnya kan. Karena itu mesti atur dengan hukum. Kalau otak kita tumbuh, kita cukup dengan demokrasi kan. Kalau demokrasi maksimal, hukum pasti minimal gitu. Karena demokrasi itu menghargai orang untuk percaya bahwa orang dengan percakapan bisa selesaiin soal kan. Bukan karena sistem kita yang presidensil meringkas semua dinamika sehingga yang mestinya ada lapisan elite yang formal di parlemen bisa mempercakapkan itu. Istilah Anda saya pakai gitu. Tapi akhirnya kan terpusat mulai dari Pak Karno dengan dekretnya menyentralkan semua ke dirinya, Pak Harto tentu seluruh perjalanan politik ke pemerintahannya, dan belakangan juga mungkin gitu. Kata meringkas kurang tepat sebagai kosakata. Yang terjadi meringkus. Jadi kita diringkus sebetulnya oleh kekuasaan. Kalau meringkas ya masih gampang lah, sinopsisnya cukup cerdas. Kita meringkas. Meringkas pekerjaan editorial. Ya, supaya lebih efektif bahasanya dan ada konsep yang tertinggal dari ringkasan. Kita diringkus. Diringkus justru oleh ambisi itu. Diringkus oleh arogansi itu. Dan sampai sekarang kita nggak pernah lihat bahwa yang disebut ide demokrasi, percakapan bebas itu nggak terjadi tuh. Jadi bangsa ini sebetulnya mengalami pemburukan di dalam ide berkata-kata, bertutur kata tuh. Kan tutur kata yang memungkinkan kita melepaskan seluruh beban komunal kita untuk masuk di dalam percakapan publik kan. Kan demokrasi sebetulnya membawa manusia dari kehidupan komunal ke kehidupan publik. Fasilitasnya adalah kata-kata tuh. Dan, dan itu harus bertukaran. Harusnya kata disebut kata kalau ada orang saling berkata-kata, saling bertukar kata itu. Yang ini nggak ada tuh. Jadi narasi kita kan berhenti di situ tuh. Nah ini baru terjadi sebetulnya ya 10 tahun terakhir tuh, di mana orang seolah-olah jadi bisu. Tapi kan pendidikan makin baik, ruang-ruang anak-anak muda sekarang untuk membuka jendela dunia tidak seperti kita. Harus cari sana sini berat-berat, sekarang lebih mudah. Di dalam lapisan tertentu, millennials itu menganggap ya udahlah, mending kita berkata-kata dengan temannya di luar negeri, di dunia maya tuh. Jadi nggak terhubung sebetulnya dengan kondisi rejim tuh. Dan kalau saya perhatikan misalnya itu nggak ada kaitannya antara 4.0 teknologi dengan masyarakat yang juga 4.0 tuh. Nah itu sebetulnya berbahayanya di situ, uncoupling antara pikiran generasi dengan sejarah itu. Karena orang anggap ya sejarah itu adalah urusan politik. Padahal sejarah itu sebetulnya membuat kita percaya bahwa negeri ini pernah disusun oleh kata-kata dan pernah punya sangat kaya kosakata itu. Perdebatan konstituante itu kosakatanya gila tuh. Metafor keluar dengan cepat. Sekarang buta huruf metafor tuh. Nah itu tadi konstituante parlementer misalnya, kan ada ruang untuk orang adu kata-kata, saling memamerkan atau saling membawa kosakata yang dia bawa dari kampung masing-masing. Tapi kalau sistemnya presidensil mungkin lebih terlalu teknokratik atau gimana? Saya nggak lihat karena sistem presidensilnya, tapi karena kekuasaan itu menutup peluang untuk orang melihat kemungkinan itu. Kalau ada kemungkinan, timbul keinginan untuk mengucapkan kalimat alternatif, ide alternatif. Kan kita sebetulnya hanya hidup kalau ada politics of hope itu. Ya politics of memory kita udah tinggalkan lah itu memori. Tapi karena nggak mampu melihat. Tapi nggak boleh dilupakan kan? Kita nggak lupakan, tapi kita anggap bahwa bagian itu udah selesai itu. Karena itu nggak usah lagi balik ke situ. Karena balik ke situ itu menimbulkan perdebatan tentang Piagam Jakarta, apakah Soekarno itu pemikir atau sekedar orator tuh. Bung Rocky. Nah, Ajan. Saya nggak tahu salah apa benar, tetapi kalau kita lihat negara Amerika kan negara yang sejarahnya terlalu muda gitu ya, sehingga dia perlu memaksakan. Tapi sistem pendidikannya membuat seorang anak SD gitu bisa menyebutkan, misalnya disebut satu kosakata bagus, ditanya siapa yang ucapkan, dia akan sebut John Quincy Adams atau dia akan sebut Abraham Lincoln dan segala macam. Saya nggak tahu sekarang apakah sejarah masih diajarkan. Dulu saya masih dapat tuh PSBB atau sejarah Indonesia. Apakah justru sejarah tidak diletakkan sehingga bahaya juga kalau tidak paham sejarah. Anda mengatakan dilupakan, tapi kan tidak semua orang secara kolektif punya pengetahuan sejarah. Ya pemimpin paling nggak dia mesti punya pengetahuan sejarah kan.
supaya ada paradigma, ada acuan itu buat anak-anak itu. Minimal kaum elit ya, elite. Ya kaum elit harusnya tuh. Jadi pimpinan partai nggak ada yang paham sejarah kan. Dia lebih paham tentang apa namanya, volatilitas harga saham daripada tahu apa yang dipikirkan oleh misalnya Haji Agus Salim sebelum berdebat. Apa ide yang dibawa oleh Sultan Syahrir sehingga PBB bisa dibikin guncang? Mengapa Bung Karno mampu untuk meninggalkan jejak di luar negeri sehingga diingat dia sebagai bapak bangsa itu kan? Bahkan bapak dunia. Bahkan bapak dunia tuh disejarkan dengan pemimpin dunia, Stalin, macam-macam itu. Tito. Jadi kita bukannya nggak punya fasilitas itu. Nah, saya anggap bahwa setelah reformasi, kemampuan kita untuk mendesain kurikulum publik itu tertinggal jauh tuh. Karena partai-partai langsung ingin berebut kekuasaan tuh, bukan untuk berebut pikiran tuh. Jadi pikiran sebetulnya hilang ketika kita reformasi tuh. Saat itulah kita gagal untuk menghasilkan. Padahal reformasi dibikin, direncanakan, didesain oleh berbagai golongan masyarakat dengan pikiran. Karena kita terlambat mengevaluasi pemburukan itu tuh. Kan waktu kita bikin reformasi, kita ingin kita berubah secara kualitatif dari sistem otoriter, feodalisme, pergi pada demokrasi yang terbuka tuh. Lalu kita seolah takut mengucapkan kata revolusi karena revolusi itu dianggap berbahaya. Kita pilih istilah atau kosakata yang agak lembut pada waktu itu, yaitu reformasi. Mental kita ingin revolusi, tetapi kosakata kita reformasi kan. Takut-takut gitu tuh. Nah, impactnya sampai sekarang tuh. Bahkan mungkin orang nggak perlu reformasi, orang bilang cukup dengan restorasi gitu kan. Jadi kita nggak pernah selesai gitu. Tertahan orgasme intelektual kita tertahan karena tadi sisa-sisa feodalisme dan sisa-sisa tangan-tangan kotor Orde Baru masih carry over ke dalam sistem yang baru. Dan itu yang berlangsung sampai sekarang tuh. Nah, kalau kita mau bilang bagaimana menyelesaikan, dia mulai dengan undang-undang politik yang sebetulnya penuh masalah, macam-macam lah.